Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Eko pada pembelajaran matematika. Oke, pada pertemuan yang kedua kali ini kita akan mempelajari mengenai deret aritmetika. Nah, apa itu deret aritmetika? Itu sudah pernah kalian pelajari ketika kalian duduk di bangku SMP ya. Barisan aritmetika, deret aritmetika dan sebagainya itu pernah kalian pelajari di SMP. Nah, pada pertemuan yang kemarin kita sudah mempelajari mengenai pola bilangan dan barisan aritmetika. Pak Eko lihat dari beberapa pekerjaan kalian sudah banyak yang betul, ya. Tinggal diasah lagi untuk soal-soal yang lebih advance, yang lebih lanjut, yang lebih sulit lagi. Nah, kalian silakan buka buku paket Erlangga untuk latihan lebih lanjut. Apabila ada kesulitan, nanti bisa ditanyakan Pak Eko. Nah, langsung saja Pak Eko bagikan untuk materi pada hari ini, ya. Pada pertemuan yang kedua kali ini kita akan mempelajari mengenai deret aritmetika. Oke. Deret aritmetika. Ya, kemarin kita sudah mempelajari pola bilangan dan juga barisan bilangan tapi yang aritmetika. Nah, berikutnya kalian akan mempelajari mengenai deret bilangan yang aritmetika. Bedanya apa antara barisan dan deret kemarin? Bapak Ibu? Kalau barisan itu kemarin dipisahkan atau ada jeda, koma. Kalau deret itu ada tanda positif, ya. Itu penjumlahan yang paling terlihat. Perbedaan yang paling terlihat. Nah, penerapan dalam kehidupan sehari-hari selain barisan aritmetika, deret aritmetika juga dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba perhatikan gambar di samping. Ini gambar apa ini? Gerbang tol ya. Kemudian ada mobil-mobil yang antre untuk masuk ke gerbang tol. Kalau dulu itu masih ada petugasnya, ya kan? Masih ada petugasnya. Nah, kalau sekarang cukup pakai kartu e-tol. Nah, kalau dulu ada petugasnya, ya kan? Kalau kita uangnya tidak pas, maka kadang kita harus menunggu uang kembalian, sehingga menyebabkan antrian menjadi panjang dan lama. Nah, karena sekarang sudah ada e-tol, maka pelayanan menjadi lebih cepat dan lebih efisien, sehingga antrian tidak begitu lama. Kecuali pada hari-hari tertentu ya, kalau libur panjang itu pasti mau nggak mau pasti juga akan macet yang panjang. Nah, misalkan nih, jika tiap mobil perlu waktu 5 menit untuk melakukan transaksi, ya ini rata-rata ya, untuk melakukan transaksi di loket gerbang tol, maka berapa jam Anda akan menunggu jika Anda berada pada antrian yang ke-20 misalkan, 23 sampai 20. Misalkan kamu di sini nih. Nah, kalau per mobil di 5 menit, kira-kira kamu nunggu berapa jam, berapa menit? Nah, kalau misalkan waktu itu mau berangkat kerja atau mau berangkat sekolah jam 6, maka untuk sampai gerbang tol kira-kira jam berapa? Nah, itu salah satu penerapan deret aritmetika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kita jumlahkan satu-satu kan lama nih. Nah, kalau kita bisa tahu rumusnya, cara cepatnya, kita bisa ngitung dengan cepat. Oke, lanjut. Deret aritmetika atau deret hitung. Contoh deret hitung ini ya, perbedaannya dengan deret aritmetika. Kalau deret hitung itu penjumlahan nih, 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 ini kan semakin ke kanan itu semakin bertambah banyak, ya kan? Ini dinamakan dengan deret aritmetika naik, selalu naik ya kan? Seret. Nah, kemudian ini setengah tambah seperempat tambah 0 kurang seperempat loh. Kok ada minus? Oh, berarti ini semakin kecil semakin kecil. Kalau kita perhatikan, kalau kita samakan penyebutnya per 4 semua, maka ini 2 per 4, 1 per 4, 0 per 4, min 1 per 4. Berarti semakin ke kanan itu semakin berkurang. Berkurang berapa? Berkurang 1/4. Nah, ini namanya deret aritmetika turun. Ya. Jadi, deret itu tidak hanya penjumlahan, tapi bisa juga pengurangan atau penjumlahan secara negatif. Ya. Jumlah n suku pertama dari deret aritmetika dapat kita nyatakan dengan Sn. Nah, ini mengingat kembali rumus yang pernah kalian pelajari di kelas 9. Sn sama dengan n per 2 dikalikan, ini dikali ya jangan lupa ya, dalam kurung 2A ditambah dalam kurung n-1 kali B. Nah, ini kalian kerjakan dulu berapa, kemudian dikalikan B, baru setelah ketemu hasilnya
kalian jumlahkan dengan kalinya ini. Baru setelah ketemu hasilnya yang dalam kurung ini semua, nah ini bisa kalian kalikan dengan N atau bagi dengan 2. Itu. Atau rumus yang lain, Sn sama dengan N/2 dikali dalam kurung A ditambah UN. Ini jika sudah diketahui UN-nya atau suku terakhirnya. Ya. Kamu bisa menggunakan rumus yang ini jika sudah diketahui rumus yang atau suku yang terakhir. Oke. Dengan keterangannya, Sn ini adalah jumlah N, jumlah sekian suku pertama. Misalkan S10 berarti jumlah 10 suku pertama. Kalau ini S4, 1, 2, 3, 4, S4. N itu tadi ya, banyak suku. UN itu suku ke N. Ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan seterusnya. A, awal, suku pertama. B, beda. Ya. Contohnya, langsung soal nih. Tentukan jumlah suku 10 suku pertama dari deret aritmatika 11 tambah 16 tambah 21 tambah sekian. Nah, pengertiannya bagaimana? Jumlah 10 suku pertama berarti kita mencari S10, ya kan? Jadi ketangga adalah S10. Kemudian suku pertama 11 A. A-nya 11, ya kan? Ini A11, N-nya tadi 10. Ya kan? N sudah tahu, A sudah tahu, B sudah tahu. Bedanya berapa sekarang? Bedanya. Beda itu bisa diperoleh dari 16 dikurangi 11 atau suku kedua dikurangi suku pertama. 16 kurangi 11, 5. 21 kurangi 16, 5 juga. Oh, berarti bedanya tetap ini 5, 5. Nah, dari sini kita peroleh A-nya 11, B-nya itu 5, N-nya 10. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus, Sn sama dengan N/2 dikali 2A ditambah N kurangi 1 kali D. Sehingga S10 sama dengan, masukkan aja, 10/2 dikali 2, A-nya 11 dari mana? Ini tadi loh. Ya, A-nya ini 11 ditambah N kurangi 1, 10 kurangi 1 kali bedanya 5. 2 kali 11, 22. 10 kurangi 1 berapa? 9. Dikali 5, 45. 10 bagi 2 hasilnya 5. Ini kamu hitung, ketemu 67 dikali 5 hasilnya 335. Jadi, kesimpulannya apa? Ditulis. Jadi, jumlah 10 suku pertama deret tersebut adalah 335. Oke, berikutnya. Contoh yang kedua. Tentukan rumus suku ke N jika rumus jumlah N suku pertama dari suatu deret aritmatika adalah Sn sama dengan 3N kuadrat plus N. Jadi diberikan suatu rumus deret aritmatika ini. Nah, kalian diminta untuk mencari rumusnya. Rumus apa? Rumus UN. Ini suku ke N, rumus suku ke N itu rumus UN. Nah, penyelesaiannya. Ada cara ringkasnya, yaitu UN sama dengan Sn dikurangi Sn min 1. Nah, ini ya. UN ini rumus baru ya. Nanti kalian perhatikan, kalian tulis. Nah, oke. Aku pakai pen tablet dulu, sebentar. Ya. Sn dikurangi Sn min 1 ini rumusnya seperti ini. Kalau kalian diminta untuk mencari rumus suku ke N jika yang diketahui rumus Sn. Apa tadi? Jika yang ditanyakan rumus SUN dan yang diketahui adalah rumus Sn. Nah, mudah saja ya. Jangan bingung kalau di sini ada kuadrat variabelnya banyak. Nah, ini kalian masukkan ke sini. Seret. Nah, taruh di depan. Kemudian yang belakang karena di sini pakai N-1, maka apapun yang di sini yang ada N-nya itu kamu ubah jadi N-1. Kamu ubah menjadi N-1.
1 ya. Bentuk yang lain tetap gitu, bentuk yang lain itu tetap. Ini tetap ada angka 3-nya, ya kan? Di sini tetap ada kuadratnya. Di sini tetap dijumlahkan. Nah, jangan lupa setiap ada variabel yang berubah. Aduh, motor lewat. Maaf ya. Nah, setiap ada n, maka kamu ubah jadi n-1. Ada n, diubah jadi n-1. Berikutnya, ini kalian hitung dulu. Ya, ini kalian hitung dulu. n min 1 kuadrat, ya, itu kan menjadi n kuadrat min apa? 2n plus 1. Nah, kalau kalian lupa, ini diperoleh dari mana? N min 1 dikali n min 1. N kali n kuadrat, n kali min 1, itu min 2, min n, ya kan? Terus min 1 kali n, ini tadi min n ya, min n, ini juga min n, yang ini tadi n kuadrat, ya kan? Terus min 1 kali min 1 jadi plus 1. Sehingga kalau kita gabungkan menjadi n kuadrat min 2n dari mana? Min n ini ya ditambah min n ini. Utang n ditambah utang n berarti jadi utang 2n. Kemudian 1 dari yang belakang ini. Nah, kemudian kok bisa jadi ini, Mas? Pak? Kok Mas? Bisa jadi ini. Nah, karena ini dikalikan 3 ya. Ini kan dikalikan 3 nih depan ini ya. Ini dikalikan 3. Seret. Seret, ini dikalikan 3. Sehingga diperoleh 3n kuadrat min 3 kali 2 6n, ya kan? 3 kali 1 ditambah 3 gitu. Nah, terus yang ini tetap aja ya, ditulis aja tetap n min 1. Kemudian langkah berikutnya, oke, ganti warna apa ya, ya? Oke. Nah, ini karena tandanya negatif kita harus hati-hati ya. Ini kita kalikan dengan yang masing-masing ini ya. Berarti ada angka 1 di sini. Nah, oke. Back. Erase saja. Nah. Ini kita kalikan min kali 3n jadi min 3n kuadrat ya. Kemudian min kali min jadi plus, min kali plus jadi min kali plus jadi min kali min jadi plus. Nah, setelah itu baru kita hitung ya, kita saya ganti warna apa yang jelas. Ya, ganti warna apa ya? Kuning. Nah, ini dengan ini bisa kita hilangkan, ya kan? Seret. Nah, terus n dikurangi n dikurangi dengan n, habis. Berarti tinggal ini 6n terus sama ganti warna, kok kurang ketok ya, ganti warna dark blue nih, min 3 ditambah 1 jadi min 2. Jadi rumusku n adalah 6n min
2. Ini jawabannya gitu. Juga kalian bisa dipahami ya, bisa mengerti ya, dipahami ya. Jadi rumus UKN dari daerah tersebut adalah UN sama dengan 6N min 2. Lanjut ya. Oke. Pak Eko hapus ya ini ya. Nah, soal berikutnya. Gaji seorang karyawan setiap bulan dinaikkan sebesar Rp50.000. Jika gaji pertama karyawan tersebut adalah Rp2.500.000, tentukan jumlah gaji karyawan tersebut selama 1 tahun pertama. Nah, ini dinaikkan setiap bulan. Dinaikkan setiap bulan. Aduh, langsung pancet. Harusnya nanti dulu. Nah, apa yang diketahui di sini? Apa yang diketahui di sini? Ini loh. Dinaikkan sebesar 50.000 setiap bulan. Oh, enak ya. Tiap bulan tambah gaji nih. Berarti bulan pertama dengan bulan kedua dengan bulan ketiga kan pasti berbeda kan? Nah, berarti ini adalah bedanya gitu. Kemudian gaji pertama, yang pertama awal atau ini yang awal A atau awal pertama itu 2.500.000. Nah, tentukan jumlah gaji karyawan tersebut selama 1 tahun pertama. Nah, di sini kan satuannya tahun. Adalah di sini yang diketahui adalah bulan. Berarti kita ubah jadi berapa? Bulan. Ya 12 bulan. Nah, 12 bulan itu apa tuh? Ini itu adalah sukunya, banyak sukunya, yaitu N. Ini ya. Nah, kemudian secara ini sudah diketahui A-nya 1.500.000, B-nya 50.000, N-nya kita ubah tadi ya jadi 12 bulan. Sehingga kalau kita masukkan dalam rumus, ini ya rumusnya yang panjang ini ya, N per 2 dikali dalam kurung 2A plus N-1 kali B. Nah, kita masukkan A-nya 2.500.000, N-nya 12, B-nya 50.000. Sehingga kalau kita hitung ini menjadi 5 juta, kemudian ini 11, ya kan? Kali 50.000 menjadi berapa ini? 550.000. Ini kita hitung menjadi, yang dalam kurung ini kalau kita hitung menjadi 5.550.000. Ya enggak? Nah, kemudian dikalikan 6 sehingga dalam 1 tahun jumlah gaji karyawan tersebut adalah Rp33.300.000. Gitu. Lanjut ya. Oke, kalau ada pertanyaan bisa WA Pak Eko. Contoh berikutnya. Oke, cukup panjang ini, harus kalian perhatikan baik-baik. Tentukan nilai X dari deret aritmetika 280 ditambah 276 ditambah 272 ditambah 294 dikurangi 4X sama dengan 280. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ya, kita perhatikan di sini, semakin ke kanan itu semakin turun, kan? Semakin ke kanan itu semakin turun. Semakin ke kanan itu semakin turun. Berarti namanya deret aritmetika turun, gitu. Turunnya berapa? Oh, berkurang 4, berkurang 4, berkurang 4 dan seterusnya. Ya kan? Dari sini ada yang sudah kita ketahui, apa aja itu yang diketahui? Cepat ya. Yang sudah diketahui suku pertamanya apa? Suku pertamanya 280, kemudian bedanya 4, negatif 4. Suku kedua dikurangi suku pertama, 276 dikurangi 280, min 4.
Berikutnya apa? Ini loh, suku terakhirnya sudah diketahui, tetapi masih ada variabelnya. UN sama dengan 284 dikurangi 4X. Kemudian ini adalah hasil penjumlahan dari deret ini. Berarti ini adalah SN sama dengan 280. Nah, kita jawab. Untuk mencari nilai X, yang pertama kita lakukan adalah menggunakan rumus mencari suku N, yaitu UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Untuk apa ini? Untuk mencari banyaknya X nanti. UN tadi sudah kita peroleh 284 dikurangi 4X. A-nya 280, ini ya. Kebetulan A dengan SN-nya sama. Ditambah N-1 kali B. B-nya adalah negatif 4. N-nya tetap, karena kita belum tahu ini ada berapa bilangan, ya kan? Nggak tahu kan ini ada berapa bilangan, apakah ada 10, 100, atau 200, dan sebagainya. Nah, kita hitung ini min 4 kali N, min 4N, min 4 kali min 1, min ketemu min jadi plus, ya kan? Kemudian kita hitung lagi, 280 ditambah 4, 284. Kemudian ini dikurangi ini, atau ini pindah ke sini, 0 loh, habis toh. Sehingga tinggal min 4X sama dengan min 4N. Kedua ruas kita bagi negatif 4, sehingga X itu sama dengan N. Ini kebetulan aja ya, tidak harus selalu seperti ini. Bisa jadi nanti 2X sama dengan N, berarti nanti diubah X sama dengan N per 2. Gitu. Kesimpulan sementara, nilai X sama dengan nilai N, atau banyaknya suku. Jadi nanti nilai X ini akan sama dengan banyak suku. Jadi kalau di sini sukunya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti nanti nilai X-nya juga 6. Gitu maksudnya. Oke, lanjut. Untuk mencari nilai N ini, nah kita bisa menggunakan rumus deret aritmetika, yaitu Sn sama dengan N per 2 kali A plus UN. Kok pakai yang ini? Karena sudah diketahui UN-nya ini, ya. Tidak usah pakai yang dalam kurung N-1 kali B, nggak usah, karena ini sudah diketahui suku terakhirnya. Nah, SN-nya berapa? SN itu yang belakang ini, hasil penjumlahannya 280. Sama dengan N per 2, N-nya tetap ya, karena kita mau mencari ini. A-nya sama ini, 280. Ini A yang depan ini dulu, bukan yang ini. Ditambah UN, UN itu yang mana? Yang belakang sini. Oke. Berikutnya, kita hitung 280 tambah 284, 564 dikurangi 4X. Nah, karena tadi kita peroleh di sini N sama dengan X, maka N ini kita ubah jadi X juga. Karena di sini variabelnya X, ya toh. Dan podo-podo X, gitu. Nah, sekarang sudah sama-sama X semua loh. Ini X, ini juga X. Oke. Dan kita hitung. Ini coret bagi ini coret, jadi 282, 4 bagi 2, 2. Boleh. Ini kita langsung kita bagi, boleh. Asalkan semuanya yang dalam kurung ini kita bagi 2. Boleh. Yang sini nggak usah, wong ini beda ruas, ya kan. Kemudian kita satukan, kita kelompokkan jadi satu ruas. Kemudian yang kanan kita buat jadi 0. Sehingga diperoleh, ini min pindah jadi plus, atau ini positif pindah jadi min. Jadi ini 2x kuadrat min 282x plus 280 sama dengan 0. Semuanya kita bagi 2. Sehingga menjadi x kuadrat min 14x ditambah 140 sama dengan 0. Kemudian kita cari akar-akarnya ya. Ini harus kalian bisa ini ya. Dulu di SMP pernah. Sehingga untuk membuat sama dengan 0, x ini harus 1. 1 kurang 1 kan 0. Atau x sama dengan 140. Berapa kurangi 140 hasilnya 0. Pasti juga sama bilangannya 140. Nah, ada 2 ini jawabannya. Apakah ini atau ini? Yang mana? Opo siji, opo 140. Nah, kalau secara logika, secara soal kita lihat ini, kan sukunya lebih dari 1 toh. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Berarti kan tidak mungkin x-nya itu 1, ya kan? Nah, kita ketahui bahwa nilai n itu sama dengan x. Dan n pada deret tersebut, pada deret ini itu memiliki banyak suku lebih dari 1.
ya kan, lebih dari 1, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai ini, atau N lebih dari 1, sehingga nilai X yang kita ambil adalah yang belakang ini yang kita ambil. Ya. Nilai X ini yang kita ambil. Gitu. Jadi, nilai X yang kita ambil adalah N sama dengan X sama dengan 140. Gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, semoga tidak ada. Kalau ada nanti bisa tanya Pak Eko. Nah, silakan asah kemampuan kalian pelajari ini. Nomor 1, perhatikan. Ini semakin ke kanan semakin turun atau semakin naik. Kalau semakin turun berarti nanti bedanya negatif. Kalau semakin ke kanan semakin naik berarti bedanya positif. Gitu ya. Dan yang nomor 2, tentukan jumlah 80 suku pertama. Ini Pak Eko buat 80 supaya kalian tidak ngitungnya manual. Nah, ini kok begini ya Pak? 5, 1, 8, 5, 11, 9. 5 ke 1 ke 4. Ini 7. Ini 3. Ini berapa ini? 6. Ini 2. Kok nggak beraturan? Nah, petunjuknya perhatikan pola antar suku. Misalkan, suku keberapa dengan suku keberapa yang bisa berpola? Apakah suku pertama loncat ke suku ketiga, loncat ke suku 5, dan seterusnya? Apakah nanti juga ada polanya? Nah, ataukah ini kita perhatikan juga, ini suku kedua dengan suku keempat, suku keenam, apakah juga berpola? Nah, nanti pola yang ini dengan pola yang bawah ini tadi, itu kalian hitung sendiri-sendiri deretnya, ya. Nah, tapi perhatikan apakah sampai 80 atau kurang dari 80, karena kalian menghitungnya dengan beberapa kali hitung, ya kan? Jadi nanti SN-nya ada 2 kali, sehingga ini kalian bagi menjadi 2. Jadi S40 dan S40 gitu. Dan yang nomor 3, tentukan nilai X dari deret aritmetika. Nah, ini kalian bisa lihat pada penjelasan tadi ya, slide ke-6 tadi. Dan yang keempat, juga bisa kalian lihat pada slide ke-5. Nomor 5 ini ya, soal cerita, misalkan uang jajan tiap hari dengan pola sekian. Nah, tentukan berapa hari. Nah, ini kalian coba. Ini pernah kalian kerjakan dulu waktu SMP. Nah, nanti ini dikerjakan ya, kemudian dikumpulkan melalui classroom. Oke. Nah, pada materi yang akan datang kita akan belajar mengenai barisan geometri. Nah, sekilas Pak Eko jelaskan sedikit. Dan ini pernah kalian pelajari juga ini di SMP dulu ya. Barisan geometri bedanya dengan barisan aritmetika apa? Nah, kalau aritmetika kan tadi kita jumlah atau penjumlahan secara negatif, ya kan? Nah, kalau yang geometri ini itu barisan bilangan yang tiap suku berikutnya diperoleh dengan mengalihkan suatu bilangan yang besar tetap atau rasio. Ada rasionya, ada perbandingannya. Misalkan suku pertama itu A, ya, suku berikutnya nanti U1 dikalikan dengan rasionya, suku berikutnya dikalikan dengan rasionya lagi, berikutnya dikalikan dengan rasionya lagi, dan seterusnya. Contohnya seperti apa? Ini barisan geometri. Kalau kalian lihat nanti kalau jumlah ini ke sini tambah 2, ini tambah 4, tambah 8, tambah 16, bisa juga, tapi kan lama nanti. Penjumlahannya tidak tetap, bertingkat-tingkat penjumlahannya. Nah, kalau yang lebih mudah, ini ke kanan dikalikan 2, kalikan 2, kalikan 2, kalikan 2, dan seterusnya. Gitu. Ya, adik Pak Eko lewat. Nah, A ini suku pertama, R ini rasio. Rasionya dari mana? Ini, suku kedua dibagi suku pertama. Kalau yang aritmetika tadi, suku kedua dikurangi suku pertama. Secara umum, rumus suku ke N dan B, wah ini maaf nih ya, barisan geometri ini nanti Pak Eko ganti ini. Nanti dibaca. Pak Eko ganti yang ini barisan geometri harusnya. UN sama dengan AR N-1 dan B itu bedanya suku kedua UN per UN-1 atau suku kedua per suku pertama, suku ketiga per suku kedua, suku keempat per suku ketiga. Ini pokoknya dengan sebelumnya ya. Oke.
suku tengah barisan geometri. Nah, nanti kalian bisa mempelajari nih U tengah sama dengan akar dari U awal kali U akhir. Ini kalian hitung dulu, kalian kalikan dulu suku pertama dengan suku terakhir, kemudian baru di akar. Dan ada juga sisipan barisan geometri. Bilangan pertama, terus ada bilangan terakhir, disisipkan sekian bilangan. Nah, nanti ada rumusnya sendiri. Hasilnya kita cari dengan Q ini suku terakhir, P ini suku pertama, S ini banyak bilangan yang disisipkan. Nah, ini akan kalian pelajari pada pertemuan yang akan datang. Oke, contohnya begini, nanti kalian bisa pelajari dulu setelah mengerjakan soal sebagai modal dasar untuk pertemuan berikutnya. Karena yang berikutnya langsung kita kebut ya, barisan geometri, deret geometri, dan deret geometri tak hingga. Ada 3 materi untuk pertemuan yang akan datang. Untuk yang pertama ini, untuk pertemuan yang kedua ini, kalian mempelajari deret aritmetika. Oke. Sekian dulu pelajaran matematika dari Pak Eko. Semoga kalian bisa memahami dengan baik. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih sudah menyimak video pembahasan dan pembelajaran dari Pak Eko. Jangan lupa untuk presensi ya. Kemudian perhatikan kesehatan kalian, tetap patuhi protokol kesehatan. Kalau tidak perlu, tidak usah keluar rumah. Oke. Kita hormati bersama PSBB ini. Semoga setelah ini pandemi bisa segera berlalu, kemudian vaksin juga bisa didistribusikan dengan baik, kemudian memang benar-benar bermanfaat ya, tidak seperti isu-isu yang beredar, sehingga kita bisa segera tatap muka pembelajaran langsung di sekolah. Karena pasti kalian juga merindukan untuk pembelajaran langsung, mengenakan seragam, duduk bersama teman-teman, bercanda dengan teman-teman di kelas, ya kan, jajan di kantin dan sebagainya. Oke, terima kasih. Jangan lupa presensi ya. Sekian dari Pak Eko. Mari kita tutup dengan membaca doa yang bisa bukan alhamdulillah, yang lain bisa menyesuaikan. Ya, berdoa dimulai. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dari Pak Eko. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.